kalau lu mau nyemplung sekalian. Bener. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Mandi di air keruh dia. Berenang di air keruh dia. Jadi buat teman-teman nih, bukannya ini ya buat teman-teman pemula. Lu kalau udah hobi, suka, gak usah mikirin harga. Iya. Kepuasannya nggak apa. Iya betul. Jadi ya kepuasan, benar Kepuasan. Hobi itu bicara kepuasan. Jadi kalau ditanya hobi cewek sama hobi cowok malah sama-sama mahal, bro. Cewek. Kalau cewek kan beli tas nih. Coba kalau cowok misalkan hobinya main Untung motor saya nggak Harley. pernah main cewek. Nah, Bisa dimainin cewek. Oke lanjut. iya, gitu sih bro. Jadi ceritanya sebenarnya Matt Gapi kenapa yang nama anak gua sih, gitu aja. Jadi Matt Gapi itu dari namanya anaknya Bang Ishak, anak pertama Matthew ya Bang? Matthew. Jadi diharapkan Bang Ishak, Hmm. Matt Gapi itu sumber berkatnya dia bro. Amin, amin. Amin bro. Kendala apa aja sih Bang main di Gapi tuh? Apalagi kan abang cerita tadi udah Iya. 40 juta ngeluarin gini. Iya, Berarti kan jadi ada kendalanya. kalau kendalanya sebenarnya kunci kesuksesannya satu sih sabar. Apapun Bro. itu ya kalau gue bilang sih. Sabar. Jadi banyak orang yang nggak sabar sih. Nah, jadi Proses ya Bang ya? proses. Kendalanya sebenarnya ya lu pelihara airnya bro. Kalau misalkan lu kalau ikan tuh bonusnya, ikan ini akan dia bisa bertahan kalau ya airnya, habitatnya dia kan air. Benar-benar. Lu pelihara tuh yang lu harus benar-benar kuasain ya airnya bro. Ayo Rinda. Kalau lu punya ikannya juta-juta juga maaf, kalau air lu nggak bagus mati bro. Benar-benar. Jadi Lingkungan. lingkungan, jadi air pun nggak bisa PDAM, harus air sumur. Nah air sumur pun nggak air sumur langsung, ya contoh ya, kalau warga Bandung pasti tahu lah kalau daerahnya yang daerah selatan ya kayak Holis, Kopo, Cibaduyut itu air jelek, air tanah bekas sawah semua kan, terus kuning gitu kan, nah ada mangannya, ada wah macem-macem lah. Jadi yang lu treatment tuh pertama ya airnya dulu bro. Airnya dulu. Nah, kalau air lu udah bisa pelihara, udah bisa lu matangin kasarnya, lu mau pelihara ikan apa juga hidup. Ya, kendalanya yang kedua, kalau gue ini outdoor kan, boleh dibilang outdoor. Outdoor ini pasti kayak gini tuh, ini lebih dingin nih, ini dingin banget nih. Lu boleh celupin tangan lu sini. Cuaca guys maksudnya nih. Iya. Lu pegang aja ini sama ini lebih dingin mana? Cuaca ya. Nah, terus cuaca rentan sakit. Terus kalau lu main ikan king koi itu dia tuh rewel sebenarnya bro. Rewelnya kenapa tuh bang? Nah, kayak gini nih, ini Nah. kuncup begini nih. Oh, ini lagi di karantina nih. Ini ikan di karantina ya guys, Tuh. dipisahin gini. Oh, jadi tuh udah ada yang finrut juga tuh, udah yang ekornya kemakan tuh, kelihatan. Jadi ya kenapa king koi mahal ya? Kendalanya rewel bro ikannya bro. Perawatan guys. Wah iya, jadi kuncinya adalah lu udah pelihara air, kedua pakan, ketiga lu harus sipon. Pakan di sini kasih apa bang? Kasihnya sih Artemia ya. Artemia guys. Boleh dicek nih ada nih. Tadi nggak di shoot ya? Kalau di shoot ya. Artemia ada tuh. Ada tuh di sana tuh. Nanti Ada kita 3. shoot ya Iya. Artemia. Nah, Artemia itu makanan spesial ikan ya guys. Iya. Artemia sama beras mahalan. Ya, Artemia bro. Aduh. Hobi bro. Hobi emang. Berat. Iya. Karena lu beli ikan mahal, lu kasih perawatan jelek ya, Hasilnya jelek sih. lu nangis. Ikan jelek dikasih yang bagus juga belum tentu hasilnya bagus. Bener banget. Tapi kalau lu beli ikannya udah bagus, lu rawatnya dengan bagus lagi, hasilnya pasti bagus. Lu pengen cewek cantik tapi lu nggak mau beli bedaknya, lu Oh iya nggak usah bro. cari cewek cantik. Ke laut aja bro. Ke laut aja. Lu nggak usah sanggup deh kayak gitu-gitu. Oke teman-teman, bukan yang rendahin nih, kita pakai logika aja ya Iya kan. betul. Hidup ini keras bro. Itu udah pasti ya kan. Terus biayanya itu kira-kira kisaran deh bang, udah dikeluarin tuh dari Biaya apa? awal sampai sekarang nih. Kalau biaya sih gue nggak gede ya terus terang. Kisaran aja kisaran. Jadi kisaran ini kalau gue boleh bilang total ya, kita di luar ikan ya, akuarium sama aerator sama yang lain-lain tuh gue waktu itu pernah hitung sampai kisaran 6 juta lah. 6 Tapi itu juta. bertahap ya. Bertahap guys. Nah dari 6 juta itu setahun itu gue bisa ngasilin duit kurang lebih sampai hampir 35 juta. Lebih dari WEP. Iya lebih, BP-nya cepet sih bro. Break even point ya guys, balik modal bahasa segalanya. Nah, jadi gue hitung situ dan ya sampai saat ini gue bikin ini pun muterin dari duit yang ada sih. Bener banget. Jadi gue sih prinsipnya kalau udah ya apa udah jalan nih, gue nggak mau keluar duit lagi. Misal gue mau beli ikan harga jutaan, ya udah nunggu aja ikan gue keluar baru gue beli lagi. Jadi maksudnya gini guys, ikannya beli peralatan dia sendiri guys.
Iya. Kalau dia udah muter, tapi sebelum itu lu harus usaha dulu. Tetap proses lah bro. Proses. Ya, modal sih awal 6 juta. Kalau misalkan ini rak ini gue bikin waktu itu masih agak mahal ya karena ongkos kerjanya yang mahal. Ini kurang lebih segini tuh habis hampir 5 jutaan sih. Gitu. Jadi ini cukup mahal ya karena kalau lu hitung stok kerannya, gue nggak pakai stok keran yang maksudnya nggak bagus, nggak, ini sedang lah ya. Ini gue juga nggak sebut merek, nanti nggak di endorse ya. Kalau mau endorse kita ya. Oke. Semua peralatan akuarium. Itu jadi ini gue pakai paralon biasa sih merek Blitz. Jadi satu akuarium gini aja nih buat sistem pembuangannya itu kurang lebih 40.000 lah, murah sih. 40.000 guys. Ya, nanti harga akuariumnya pun kurang lebih 50-an lah, 40-50. Jadi satu akuarium itu jatuhnya dengan sistem gitu tuh bisa 90-an lah, 90.000 ya. di luar lah. Terus belum batu, bioring, belum selang, aerator, ya itulah. Kurang lebih yang banyak tuh yang kecil-kecil lah ibaratnya nih, yang ririwitnya lah kalau bahasa Sundanya sih. Perintilan-perintilannya guys. Perintilannya banyak itu. Jadi yang bikin kantong jebol sih. Gitu sih bro. Jadi kalau dibilang tadi pertanyaan lu udah ngabisin berapa biaya? Sebenarnya ini duit perputaran semua sih. Jadi kalau di awal tuh 6 juta tapi di luar ikan ya. Kalau kita bicara ikan ya kurang lebih sama sih. Habisnya segitu juga sih. Gitu. Jadi ya kurang lebih kalau gua sih mending beli ikan yang mahal sedikit karena buat gua ada harga ada rupa sih. Tujuan kalian apa guys? Itu aja dulu. Iya tujuannya bro. Lu mau hobi berarti harus tulus ngeluarin duit. Iya, kalau lu mau bisnis, think smart bro. Think smart bro. Kerasin begini. Oke. Gini bang, ini kan teman-teman udah tahu nih King Koi biayanya gini. Nah kalau mereka mau King Koi itu apa aja sih yang bikin mahal ya bang? Jenis-jenisnya tuh yang King Koi itu yang gimana? Terus anakan tuh apa? Genetik tuh berapa? Apa? Kira-kira pasarannya kisaran berapa? Oke. Jadi kenapa si King Koi mahal satu ya? Jadi lu dalam satu indukan milik kawinin ya, anakannya belum tentu semua keluar. King Koi itu sepengalaman gue ini yang kemarin-kemarin agak bagus ya. Jadi yang kalau teman-teman lihat ciri-ciri King Koi nanti search aja di YouTube Matt Gapi Channel. Ciri-ciri King Koi itu ada indukannya si half crown. Jadi batch satunya itu dia satu angkatan udah ada yang jadi king, jantan betina. Nah gue patahin niat gue itu adalah ya tugas gue ya. Gue punya goal. Gue pengen stabilin nih King Koi. Ya otomatis stabil genetik maksudnya. Iya, jadi kan kalau satu anakan, satu angkatan itu cuma satu yang jadi King Koi. Kita nggak tahu nih jantan atau betinanya, kita nggak tahu. Kenapa King Koi-nya mahal ya? Karena memang rare ya kita dibilang. Satu angkatan lu belum terjadi. Terus ada pertanyaan anakannya, kalau King Koi sama King Koi kawin anakannya ada yang jadi King Koi? Ya nggak semua jadi sih. Nah, gue bersyukurnya udah ada yang jadi satu angkatan itu 2 jantan betina. Yang angkatan kedua batch berikutnya kita sebut F1 batch 2-nya itu hampir jadi 2 jantan 1 betina. Artinya genetik yang gue punya ini udah lumayan stabil sih bro. Nah terus gimana cara bikinnya? Ada sih triknya gitu. Jadi kalau apa bedanya anakan sama genetik sebenarnya ada sih di channel YouTube gue, boleh lah dicek aja ya, nanti kasih di ininya. Jadi kalau anakan itu contoh kayak kita lah ibaratnya bawa gen. Misalkan lo orang bule bro, ya, gua orang Indo. Anakannya kalau dikawinin blasteran bisa jadi bule, bisa jadi Indo, betul nggak? Sekarang kita bilang cucunya, tergantung dia kawinnya sama siapa dulu. Jadi gini guys, maksudnya kalau di biologi itu ada namanya kromosom guys. Kromosom X dan kromosom Y. Nah, jadi siapa yang penentunya? Belum tentu anaknya itu bawa genetik X. Siapa tahu di keturunan selanjutnya baru ada X kayak gitu guys. Maksudnya dan bisa. Jadi ya itu sila biologi jelas sih. Secara logika juga udah ketangkep. Jadi terah. Dari situ kenapa gue sebut anakan ya memang anakan King Koi tapi belum tentu jenong. Jadi anakan itu orang tuanya King Koi, anaknya belum tentu itu sebut belum anakan. Sebut anakan. Kalau kenapa genetik, gue bilang kalau genetik ya kita bilang cucunya. Kalau genetik itu berarti anaknya dari anakan guys. Iya, tapi yang bukan King Koi, yang bukan jenong gitu. Betul. Ya. Jadi pembawa genetik ya bang. Pembawa genetik. Namanya juga genetik. Yes. Beda dong gitu. Jadi di situ ya
secara logika aja sih udah jelas. Jadi kenapa gue bilang sebut ada yang anakan, ada yang genetik. Kalau di gue punya ya jadi dan gue juga saranin buat teman-teman yang nonton video di Aquafish ini, gue ngajarin sih setiap